Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus memikirkan kebenaran firman Tuhan yang indah itu. Pengenapan janji Allah dalam Injil. Nah, kali ini kita akan mengutip apa yang dibicarakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal 13 yang juga merupakan khotbah daripada Paulus. Maka di Kisah 13 ayat 32 dan sampai 34 saudara. Kisah Rasul 13, 32 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan mengenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat bagian ini menjadi amat sangat indah. Bagaimana penggenapan janji yang diberikan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi tiap orang percaya. Nah, saudara-saudara, inilah yang perlu untuk kita pahami bersama, bagaimana kita mengerti kebenaran yang seutuhnya. Maka dikatakan sekarang, ya, kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu. Ini menjadi menarik. Kabar kesukaan kepada kamu, kepada siapa? Kepada orang-orang Israel tentunya, kepada tiap orang dimanapun. Khususnya kepada Yahudi atau orang Israel. Bahwa inilah janji yang diberikan kepada nenek moyang kita. Nah, saudaraku, ini menjadi amat sangat menarik. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, ya, Alkitab terus berjalan dalam benang merah yang hebat. Janji Allah sudah dinyatakan bahkan di Taman Eden di Kejadian 3:15 tentang adanya keselamatan. Janji Allah dinyatakan bahwa tidak akan ada pemusnahan bumi, itu kepada Nuh. Lalu janji kepada keturunan kepada Abraham yang kemudian menjadi satu wujud bangsa Israel, dan dari sanalah datang keselamatan di dalam Kristus itu. Nah, oleh karena itu mestinya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel mengerti tentang Yesus karena mereka sudah mewarisi janji. Kalau sampai mereka ternyata tetap tidak mengerti padahal janji sudah diberi, ini kan menjadi aneh sekali, bukan? Tetapi kenyataannya memang kemudian janji itu tidak pernah mereka pahami sepenuhnya sampai kepada penyaliban Kristus itu.
Karena itu Paulus mengingatkan ulang. Karena penyaliban Kristus adalah kerja busuk institusi agama pada waktu itu. Dibawa ke kepemimpinan para imam-imam. Imam-imam berkelompok melawan yang benar. Karena imam-imam ternyata busuk luar biasa. Nah, ini yang menjadi kengerian, yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak pernah dipahami secara utuh. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana hal ini menjadi satu hal yang penting untuk kita pikirkan bersama. Janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, yaitu kepada nenek moyangnya Israel, telah digenapi Allah pada kita keturunan mereka. Jadi, dari generasi ke generasi, disampaikanlah janji itu. Bahkan sampai ke pembuangan di Babel. Yang pertama kan Israel bagian utara dulu dibuang ke Asyur, lalu yang selatan dibuang ke Babel. Sampai pada pembuangan di Babel pun dijanjikan tentang Raja Shalom yang akan datang. Dijanjikan tentang keselamatan yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi hebat. Jadi sepanjang sejarah yang berjalan ratusan hingga ribuan tahun. Paling tidak dari Abraham ke Kristus 2000-2500 tahun sebelumnya. Bentang itu begitu panjangnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dari Abraham terus sampai kepada Kristus sudah ribuan tahun. Dan janji itu terus terpelihara bahkan hingga Yesaya yang kurang lebih 700-750 tahun sebelum Kristus. Sampai kepada masa kegelapan di mana kemudian tidak ada lagi suara kebenaran itu kurang lebih 400 tahun sebelum Kristus. Masa vakum yang panjang yang mungkin sudah memupus harapan. Akankah janji itu digenapi? Kan begitu. Karena ratusan tahun, kalau umur orang 70-80 kan begitu. 70-80 mati lalu datang lagi satu, itu saja pun sudah 5-6 generasi. Tetapi kalau orang kan kemudian punya anak, lalu sambungnya kan panjang tuh. Generasi satu misalnya 22, 23 merit, lalu anaknya berarti 2 anaknya umur 1 tahun, bapaknya 23 apa 24. Ya, berarti bapaknya mati 70, anaknya tinggal 24 tahun lagi, kurang lebih mati lagi. Berapa generasi lebih banyak lagi maksud saya. Berlapis-lapis lagi generasi. Ya, mungkin mereka pun sudah menjadi putus harap. Sehingga apa yang diharapkan orang Israel pada waktu itu adalah kemerdekaan fisik, tidak lagi terjajah. Kembalinya kebesaran, nasionalisme yang hebat akan keyahudian mereka, kejayaan yang sekarang hanya menjadi kenangan. Tapi ternyata enggak juga. Bahkan akhirnya Yesus yang datang. Tapi Yesus yang mengajarkan cinta kasih, Yesus yang mengajarkan nilai-nilai hidup yang luar biasa, yang membuat orang merasa ajaran Yesus ini lemah. Padahal orang lupa. Yesus pula lah yang menghukum Yudas dengan berkata apa? Lakukanlah apa yang mau kau lakukan, dan terhilanglah si Yudas. Yesus pula yang menghardik dan berkata kepada ahli Taurat di Matius 23. Kalian ini pemimpin-pemimpin yang seperti kuburan, dilabur putih tapi isinya busuk. Yesus yang sama pula lah yang berbicara, hei pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, Farisi-Farisi, ke nerakanya kalian masuk. Waduh, itu berat setengah mati, Matius 23. Tetapi, itu pun kalian menutup pintu surga supaya orang tidak jarang dengar khotbah itu, dan mungkin tidak pernah dan tidak tahu dan tidak mau tahu bahwa ada sikap-sikap yang luar biasa yang digambarkan Kristus. Pahamilah, kenalilah Yesus seutuhnya, jangan sepotong. Ini penting dalam belajar Alkitab. Nah, oleh karena itu saudara, janji yang sudah digenapi di dalam Kristus Yesus itu, maka dikatakan dengan membangkitkan Dia, artinya itulah menjadi janji kemenangan yang tergenapi. Karena apa? Di Kejadian 3:15 dikatakan keturunan perempuan dan keturunan ular akan terus berkelahi. Satu waktu keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan, tapi keturunan perempuan meremukkan kepala ular. Itu menunjuk peristiwa salib. Lalu Yesus mati. Nah, kalau Yesus mati, ular sudah dikalahkan, oke. Tapi bagaimana kita tahu garansi apa yang kita pegang? Maka hari yang ketiga dia bangkit. Oke. Nah, kalau dikatakan Allah membangkitkan Kristus, apakah Yesus lebih kecil dari Allah? Saya pikir banyak orang lupa di dalam bagian ini. Bahwa Kristus datang ke dalam dunia mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, melainkan mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba, bukan mengosongkan diri. Filipi 2, 6, 7, 8, 9. Ini penting. Sehingga kenosis ini harus dipahami. Oleh karena itu, dia yang mendowngrade dirinya dari kesahakikatan dengan Allah, di dalam mati dibangkitkan oleh Allah. Ya, sehingga dia kembali kepada posisinya yang semula. Nah, bagaimana ini menjadi satu?
hal yang luar biasa, sehingga ini mempunyai aspek yang luar biasa seperti yang dikatakan Mazmur. Bahwa dia adalah diperanakkan, bukan yang diciptakan itu. Ini memang agak sedikit kristologi yang agak sedikit kental begitu ya. Tetapi mengacu kepada dua hakikat. Yesus yang datang dari Allah, Yesus yang adalah Allah, dan yang kedua, Yesus yang waktu mengosongkan diri lalu jadi sama dengan manusia, mendowngrade dirinya, ya, tidak mempertahankan kesetaraan, dia mati, dibangkitkan. Ini istilah yang juga coba dipakai Paulus untuk membicarakan kebangkitan, diperanakkan dari kematian itu. Sehingga hal ini mau menunjukkan janji keturunan yang diberikan, janji kemenangan yang dinyatakan telah amat sangat luar biasa. Nah, ini yang hebat, saudara. Nah, jadi janji kepada nenek moyang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, digenapi. Ya, nanti di Galatia kita juga akan belajar itu. Bagaimana sebetulnya janji Allah itu adalah dikatakan kepada Abraham, kepada keturunanmu. Berkat itu akan menjadi berkat yang datang kepada semua orang. Dari keturunan Abraham. Tapi bukan keturunan Abraham. Sehingga Galatia dengan kental langsung mengunci keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Bukan keturunanmu bangsa Israel. Nah, ini memang yang seringkali orang lalai dan tidak memperhatikan secara utuh pemahaman ini. Nah, ini kita luruskan pelan-pelan. Jadi Kristuslah pusat pengharapan. Kristuslah puncak daripada janji Allah yang menyatakan dirinya di dalam datangnya ke dalam dunia lewat Maria dan Yusuf. Itu sebab dia tidak dikandung oleh keinginan manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, dia yang datang adalah dia yang mengosongkan dirinya. Filipi pasal 2, 6-9. Melepas kesetaraan dengan Allah menjadi sama dengan manusia. Sehingga dia yang mati dan bangkit adalah dia yang mengosongkan diri. Dia menjadi lebih rendah dari Allah, bukan karena rendah, tapi rela mengosongkan diri tadi, dan dia dibangkitkan oleh Allah yang hidup itu. Nah, waktu dia dibangkitkan oleh Allah, maka jelaslah bagi kita. Aspek yang kedua, bahwa janji keselamatan yang sudah dinyatakan sejak kejatuhan manusia dalam dosa, sejak di Taman Eden, kini sudah digenapi di dalam Kristus. Dan yang kedua, Kristus yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati itu tidak akan diserahkan kembali pada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Nah, ini yang menjadi menarik. Artinya apa? Bahwa janji yang sudah dinyatakan Tuhan itu bukan janji yang hilang. Janji yang dinyatakan oleh Tuhan itu adalah janji yang tetap, janji yang abadi. Ya, janji yang bersifat kekal. Ya, ini perlu. Karena itu telah dibangkitkan dan dia tidak akan diserahkan kembali pada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh firman Tuhan. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Daud itu bapak leluhur dari garis biologis Yesus Kristus, dari sudut kedagingan. Maka janji yang diberi Allah akan tetap dijaganya dan tidak akan pernah diingkarinya. Nah, muncul persoalan yang kita suka tanya, bukan? Kalau begitu di mana? Apa janji kepada Daud? Janji kepada Daud ada 3 aspek yang menarik, saudara. Pada waktu itu Daud mau membangun bait Allah di 1 Tawarikh 17. Tetapi kemudian Allah berkata kepada Daud, bukan engkau, tetapi Salomo. Dikatakan tangan Daud berlumuran darah. Banyak berlumuran darah, bukan berarti dia pendosa. Tapi lebih kepada situasi yang dihadapi Daud memang adalah memulihkan, menguatkan kerajaan Israel. Jadi perang terus menerus. Sehingga Salomo lah kemudian menjadi pembangun dari bait Allah. Ya, cikal bakal sudah dipersiapkan oleh Daud. Salomo membangun dan selesai di era Salomo. Yang jadi penting adalah bahwa ketika mau dibangun itu Allah berjanji kepada Daud dan berkata tentang Salomo itu, keturunannya, keturunanku, kerajaannya, kerajaanku, rumahnya, rumahku kekal selama-lamanya. Lah kalau kerajaannya, kerajaanku, rumahnya, rumahku gitu ya. Keturunannya, keturunanku kekal selama-lamanya. Lah di mana? Karena Israel terpuruk dan hancur. Kan gitu kan? Ternyata janji itu bukan Israel. Atau bangsa, atau nation, atau kerajaan. Tapi Kristus. Digenapi di dalam siapa? Yesus Kristus. Maka dia berkata, rubuhkan bait Allah, ku bangun dalam tempo 3 hari. Dia bicara dirinya bukan? Maka bait Allah itu memang hancur, tapi diatas oleh Kaisar Titus di tahun 70-an. Tapi bait Allah yang sejati siapa? Kristus. Kekal selama-lamanya. Makanya Rasul Paulus berkata, tubuhmu bait Allah. Alkitab sih begitu jelas. Sangat jelas. Karena itu kegairahan kita membangun bait Allah fisik membingungkan juga.
Ya, kualitas keimanan kita terikat kepada bait Allah yang sejati, kualitas hidup, bukan gedung. Yang kedua, saudara, keturunannya keturunanku. Itu sebab Yesus disebut apa? Anak Daud. Yesus anak Daud. Maka keturunannya digenapi pada Kristus kekal selama-lamanya. Lalu kerajaannya kerajaanku. Yesus bicara di Markus, di berbagai Injil. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang, tapi kalian menyerongnya. Itu dibicarakan pada ahli Taurat orang Farisi. Menyerong itu merusaknya, menghalangi, mau menghancurkannya. Siapa yang dimaksudnya? Dirinya yang diserong dan disalibkan itu. Sehingga di dalam bagian seperti ini ada satu pemahaman yang salah, ya, pada banyak orang, sehingga lalai untuk melihat penggenapan janji itu kepada Kristus. Nah, kalau janji sudah digenapi, artinya Israel harus kemana? Percaya kepada siapa? Yesus Kristus, kan begitu. Karena itu penggenapan janji Allah yang sudah diberikan kepada nenek moyang mereka. Tapi mereka tidak tangkap itu. Mereka tidak pegang itu. Sebaliknya, mereka justru menyalibkan Yesus Kristus itu. Nah, ini yang menyedihkan saudaraku yang kekasih. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan Israel? Allah berjanji dan diberinya, tapi Israel menolaknya dan mengabaikannya. Miris ya. Sama seperti kita ini sebetulnya menerima janji akan dipelihara bahkan hingga dipelihara Allah bahkan hingga kesudahan zaman ini. Tapi seringkali kita di tengah kesulitan kita menyelesaikan persoalan kita dengan cara kita. Kita lupa pada pimpinan Allah. Ya, kita lupa pada pimpinannya. Nah, ini yang jadi masalah lagi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penting untuk kita pikirkan, ini menjadi penting untuk kita gumuli dalam kehidupan kita. Bagaimana menjalani hari-hari kita, bagaimana menjalani kehidupan kita, sehingga kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Nah, jadi pemahaman terhadap disiplin tinggi janji Allah harus dipegang penuh. Ya, jadi bukan bim salah bim. Apapun maumu kau dapatkan, tidak, tetap sesuai tidak dengan kehendak Allah. Jadi ada ketentuan, Allah itu adalah kasih, dia menyelamatkan orang berdosa, tapi Allah itu juga adalah murka, dia menghukum para pendosa, disiplin tinggi. Disitulah keadilan Allah dinyatakan. Jadi Allah itu pemurah, tapi tidak murahan. Ini juga harus hati-hati kita pahami. Nah, kembali kepada janji yang sudah digenapi di dalam Kristus. Maka berarti kita sudah menerima anugerah yang luar biasa, berkat yang hebat itu, bukan? Dan dia sudah mati dan bangkit dari kematian dan tidak akan binasa lagi. Kemenangan yang abadi, kemenangan yang kekal. Dan Paulus bicara di dalam Roma, ketelanjangankah, kelaparankah, pedangkah, kematiankah? Tidak ada. Nah, itu orang yang bermutu. Lah gimana Pak kalau ternyata, jangan bilang cuma ternyata ada pendeta itu murtad lalu pindah agama misalnya ya. Yang lebih vulgar kita bilang ya. Dan memang ada. Saya akan jawab sederhana. Pohon dikenal dari buahnya. Tidak semua orang yang ke gereja, tidak semua pendeta itu orang pilihan. Tapi kamu akan lihat buahnya. Pada akhirnya akan terbukti mana buah yang benar, mana buah yang jelek. Itu dulu yang harus dipahami. Itu dulu yang harus dimengerti. Nah, buah yang benar, buah yang baik ya baik, buah yang jelek ya jelek. Ya. Nah, ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita pahami secara utuh. Sehingga dengan demikian kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bagaimana kita menjalaninya. Kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bagaimana kita memahaminya. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, renungkan, pikirkan ini. Sehingga dengan demikian kita bisa maju dalam kehidupan kita, memainkan peran kita. Sehingga dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan yang utuh, yang penuh. Sehingga janji Allah itu, yang sudah digenapi itu, kita pegang dalam hidup kita, beriman teguh kepada Yesus Kristus Juru Selamat itu. Alangkah amat sangat indahnya kalau tiap orang percaya memegang dan menaruh harapnya di situ. Artinya apa? Artinya hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup kita akan menjadi hidup yang berpengharapan. Nah, inilah yang harusnya kita tumbuh kembangkan dalam hidup keimanan kita. Sehingga yang pertama tadi janji dinyatakan kepada Abraham, kepada nenek moyang, bahkan zaman Adam terus bergerak. Dan yang kedua, janji sudah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang ketiga, janji itu bersifat kekal. Tidak ada yang bisa mengganggu. Maka
kehidupan atas kebangkitan yang sudah diberikan, tidak akan ada lagi kebinasaan. Kalau percaya dan sungguh-sungguh. Tapi gimana orang yang tadi sudah percaya tapi bisa hilang dan kacau? Kamu tahu, pohon dikenal dari buahnya, karena itu jangan tertipu. Makanya ada ayat berkata, tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Malah ada yang klaim, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat banyak mujizat demi namamu. Tapi Yesus berkata, nyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Ternyata orang itu memanfaatkan nama Yesus untuk keuntungan dirinya, untuk pribadinya. Herannya berhasil. Kenapa? Apakah dia bisa menipu Tuhan Yesus? Tidak. Dibiarkan. Keberhasilannya berdosa, keberhasilannya menipu, keberhasilannya menumpuk keuntungan dengan pemberitaan Injil. Itulah kehancurannya. Ditolak Tuhan dia. Maka saudara begitu. Karena itu hiduplah di sini. Jangan bermain-main dengan kebenaran itu. Hiduplah sesuai kebenaran. Jangan perjualbelikan itu. Supaya hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Sehingga janji itu terpatri dalam batin kita, kita pegang, dan dengan itulah kita berjalan dari hari ke hari di kehidupan kita. Ini yang mesti dipahami. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih, kekristenan itu harus menjadi kekristenan yang murni, Injil yang murni. Jangan dinoda sana sini oleh kepentingan-kepentingan ataupun iming-iming untuk menyenangkan orang yang mendengarnya. Biarkanlah Injil sebagaimana mestinya. Sehingga semua orang ditaruh di sana dan hidup sungguh-sungguh. Dan jangan main-main, kan begitu. Jadi saya pikir ya, ini menjadi panggilan kepada kita. Menjadi peringatan kepada kita. Betapa seriusnya dalam beriman percaya kepada Tuhan itu. Ya, nah di dalam keseriusan itulah seharusnya kita sungguh-sungguh memainkan peran kita. Ya, dan tidak lagi mendua hati dalam mengiring Tuhan kita. Kalau dia sudah berjanji dan menepati, tidakkah sudah semestinya kita setia dalam menjalani, memegang prinsip itu, dan janjinya bersifat teguh dan kekal, tapi tidak bisa kita manipulasi. Dia mengerti semuanya. Maka dikatakan ada juga orang yang sempat mengecap kesukaan sorgawi, tapi kemudian kehilangan. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian tidak ada lagi di sana. Pohon dikenal dari buahnya, itu harus kita pegang. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ada banyak misteri dalam kehidupan keberimanan. Tapi satu hal yang pasti, Yesus Kristus sebagai puncak perjanjian yang sudah dinyatakan, menjadi pengharapan yang solid, menjadi pengharapan yang absolut, menjadi pengharapan dalam kekekalan bagi tiap orang percaya. Kita bersyukur penggenapan janji Allah di dalam Injil, di dalam Kristus menjadi penggenapan janji yang bisa dipegang, bukan? Di sana kita hidup, sehingga kita bukan hidup tanpa arah, kita hidup tidak membabi buta, tapi kita hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah kepada Kristus. Dan Yesus Kristus yang kita percaya bukanlah Yesus yang baru dikenal ketika dia lahir di Bethlehem, lalu besar di Nazaret, lalu melayani di seluruh tanah Israel. Bukan. Tapi Yesus yang sudah dinyatakan sebelum adanya oleh para nabi yang menubuatkannya. Itulah janji Allah yang dinyatakan kepada umat lewat mulut para nabinya. Kenapa bisa ya? Dulu-dulu ribuan tahun sudah ada. Karena dia penguasa ruang dan waktu. Dia melintasi ruang dan waktu. Dialah yang luar biasa itu. Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya ini meneguhkan, menguatkan kita dalam harap dan percaya kita kepada janji Allah yang sudah digenapi dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang kepadanya kita percaya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk segala cinta kasih-Mu dalam kehidupan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu supaya hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih, kami serahkan segenap diri dan di hidup kami dalam tangan Tuhan, hanya di dalam satu namanya, Yesus Kristus. Penggenapan janji Allah itu, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pamah dalam melayani melalui doa,
daya dan dana. Silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.